Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan dibentangkan, mari kita angkat satu pujian. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi kita akan berdoa. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kembali kami datang kepadamu, kaum wanita Deborah. Kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum wanita, biar kami boleh menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang diberkati di akhir zaman ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, masih semangat ibu-ibu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 52 ayat
50. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saya ulang sekali lagi ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, buah zaitun, pohon zaitun, kita semua mengenal itu lewat firman Tuhan. Zaitun itu adalah tanaman yang terkhusus ada di Timur Tengah ya. Dan daerah-daerah Afrika itu ada juga tumbuh pohon zaitun. Pohon zaitun itu memang daunnya selalu hijau. Dan pohon zaitun ini dia berbuah setiap 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun dia nggak akan berbuah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kaum wanita, zaitun termasuk pohon yang kuat. Karena tingginya itu mencapai 6 meter. Tapi dia tak mudah tumbang oleh badai ataupun angin topang. Walaupun dia tumbuh di padang pasir, di padang gersang. Bahkan ranting-rantingnya itu banyak, cabang-cabangnya banyak. Pohon zaitun juga adalah disebut kuat karena dia memiliki usia yang lama. Kalau saudara membaca atau mungkin ada yang pernah ke Israel, itu bahkan pohon zaitun di mana Yesus hidup di bumi itu masih ada sampai hari ini, yang ada di Taman Getsemani. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2000 tahun bayangkan masih bisa tumbuh. Itu artinya buah zaitun, pohon zaitun itu sesuatu yang istimewa. Makanya Mazmur dia memakai kata aku ini seperti pohon zaitun. Karena pohon zaitun itu rupanya pohon yang kuat. Bukan hanya kuat tapi banyak kegunaannya, banyak manfaatnya. Buah zaitun muda itu bisa dimakan mentah-mentah. Kalau sekarang mungkin bisa dimakan begitu aja, buat lalap ya. Kalau buah mentah itu kan biasanya disebut dilalap gitu saja bisa. Tapi bisa juga diawetkan, dijadikan asinan. Kalau di sini kan ada buah yang dikasih gula lalu diawetkan, atau sebaliknya dikasih garam diawetkan. Zaitun muda bisa dijadikan berbagai macam makanan. Zaitun tua apalagi? Buah zaitun kalau sudah tua, dia diperas, diambil minyaknya. Dan minyak ini sangat berguna. Bukan hanya bisa untuk kalau di Indonesia mungkin menggoreng makanan, tetapi minyak zaitun ini bisa untuk kecantikan. Coba ibu-ibu kalau ke salon kan selalu ditawari itu, pakai minyak apa? Minyak zaitun. Demikian pula di kedokteran juga dipakai untuk kesehatan. Minyak zaitun juga bisa dipakai untuk mengolah berbagai macam makanan. Minyak zaitun juga bisa untuk mengisi lampu. Lampu sebelum ada listrik, lampu itu kan pakai sumbu, ada minyaknya. Minyak zaitun bukan hanya dipakai di rumah, tetapi di bait suci. Dalam upacara-upacara keagamaan di rumah Tuhan itu selalu menggunakan minyak zaitun. Juga untuk salep, kalau ada orang sakit gatal, sakit kulit, itu minyak zaitun tua itu begitu bermanfaatnya, begitu bergunanya. Bahkan yang amat sangat berguna lagi, minyak zaitun bisa dipakai sebagai minyak urapan, ya, untuk mengurapi raja-raja, mengurapi imam-imam. Minyak zaitun begitu berguna. Nah, dalam ayat ini pemazmur mengumpamakan, melambangkan bahwa orang benar itu bagaikan pohon zaitun yang daunnya tetap hijau dalam Mazmur 52 ayat 10 ini. Dan ketika Daud menulis ayat ini, Daud itu bukan ketika dia dalam keadaan
baik. Daud ketika itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud sedang ada dalam kesesakan. Daud nyawanya sedang terancam. Karena ketika itu raja itu mengejar untuk membunuh. Bayangkan orang yang hidupnya terancam, terintimidasi, bisa berkata, orang benar itu seperti pohon zaitun yang menghijau. Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena Daud mempercayai bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, itu adalah Allah yang hidup, yang pasti akan menjaga, memelihara, melindungi Daud. Dan itu pengalaman yang pernah dia alami. Sehingga walaupun dalam kesesakan, Daud dia tetap mempercayai bahwa Allah tidak berubah. Dia tetap Allah yang sama, Allah yang berjanji untuk melindungi umatnya. Bahwa pokok zaitun itu daunnya saja tidak layu, menghasilkan buah, dan buahnya menjadi berkat buat banyak orang. Daud masih meyakini bahwa hidupnya pun bisa menjadi berkat. Walaupun keadaan sekeliling itu tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Apa yang baik? Orang dia lagi dikejar-kejar oleh musuh, oleh Raja Saul. Tetapi iman kepada Tuhan membuat Daud berdiri kokoh. Nah, saudara yang saya kasih wanita, kalau Daud bisa berkata, walau dalam kesesakan dia tetap berdiri kokoh, walau dalam kesesakan dia tetap seperti pohon zaitun yang terus menghijau sepanjang tahun, bahkan menghasilkan buah, kayunya bermanfaat, daunnya bermanfaat, dan dinikmati oleh banyak orang. Demikian pula kehidupan saudara dan saya kaum wanita. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa saya sedang ada dalam kesesakan, saya sedang ada dalam lembah bayang-bayang maut. Sekalipun keadaan kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi jangan biarkan keadaan itu membuat daun saudara layu. Jangan sampai seseorang atau siapapun itu menghambat kehidupan kita sehingga tidak berbuah. Tapi mari kita tetap berbuah seperti pohon zaitun. Dan pohon zaitun ini dia menghasilkan buah karena apa? Karena melekat, ranting-rantingnya melekat pada pokok. Demikian pula kita kaum wanita. Mari kita menjadi wanita-wanita yang tetap hidup melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, mau itu masalah, mau itu kedukaan, mau itu kemiskinan, mau itu penyakit, mau itu berbagai kesulitan yang terjadi di dalam dunia itu, ini tidak membuat daun atau kita kaum wanita lemah iman dan layu. Akhirnya daunnya kering dan gugur. Tapi sebaliknya, semua itu tidak membuat kita layu kalau kita tertanam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iring Tuhan tidak membuat, atau Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan itu masalah hilang. Ada lagu untuk kaum wanita, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang. Tuhan gak pernah berjanji iring Tuhan itu gak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji untuk apa? Menyertai. Di setiap masalah yang kita lewati lalui, dia menyertai dan memberikan kemenangan. Ya, dia memberi kekuatan. Sebab itu jangan berhenti ketika kita mengalami masalah. Karena kegagalan, mungkin saudara gagal dalam buka usaha, gagal dalam berencanaan, itu adalah awal dari keberhasilan. Gak ada orang yang membuat sesuatu, bikin kue aja bisa gagal. Orang bikin peyek bisa gagal. Ibu-ibu bikin donat bisa gagal, gak bisa. Tapi saudaraku yang saya kasih, kalau Daud dalam
keadaan maut dan bahaya saja, dia masih meyakini Tuhan. Nah, kalau kita cuma gagal membuat bisnis, membuat usaha, membuat sesuatu, jangan sampai itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi justru kita tetap mempercayai Tuhan. Biarlah kita terus berusaha dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita, baik untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Karena saat kita berjalan bersama Tuhan, masalah dan persoalan tak akan mampu merampas sukacita yang Tuhan beri buat hidup kita. Sebaliknya saudara, sebaik-baiknya kita, orang itu mungkin menilai kita terus kurang. Tapi bersyukur kita punya Allah, Dia yang akan bela kita. Memang kita manusia yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, tetapi Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memberkati kita. Dan pada malam hari ini saudara, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap semangat menjalani masa-masa apapun. Sebab semangat itu akan membuat tubuh kita, tulang kita sehat. Terus terang, kaum wanita, ibu-ibu usia kita ini, seringkali yang kita keluhkan apa? Sakit tulang, ya, lelah tubuh. Untuk berdiri aja kadang susah ya, entah itu lututnya, entah itu pinggangnya. Tetapi saudara, ada rahasia besar bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup membuat tubuh dan tulang kita kuat, yaitu ketika kita tetap berharap dan semangat mengandalkan Tuhan. Karena di dalam setiap kejadian buruk seperti yang menimpa Daud tadi, selalu ada perkara besar yang Tuhan siapkan. Kalau hari ini kita menghadapi pergumulan, percayalah ada jawaban yang Tuhan sudah siapkan. Saat kita semangat sebagai wanita, tetap melakukan aktivitas kita dalam menghadapi apapun, itu yang pasti, yang pertama, tubuh dan tulang kita sehat. Banyak orang hari-hari ini sakit karena apa? Kehilangan semangat. Banyak orang-orang sakit karena kehilangan sukacita. Bahkan orang menjadi depresi, stres. Kalau sudah begitu, berbagai penyakit akan muncul. Dan yang diserang biasanya adalah tulang, karena tulang akan rapuh. Bukankah Amsal katakan hati yang gembira adalah obat? Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab sudah menjelaskan saat kita tidak mempercayai Tuhan, melupakan Tuhan, tidak bersemangat di dalam Tuhan lagi, orang yang berputus asa, itu tubuh dan tulangnya tidak sehat. Tapi orang yang berharap pada Tuhan seperti Daud, saudara, tulangnya akan kuat. Artinya Tuhan beri kesehatan kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak bersemangat, tidak mengandalkan Tuhan, stres, khawatir, berbagai penyakit muncul. Tulang menjadi rapuh, fisik menjadi merosot, bahkan bisa insomnia ya, kalau kurang nggak bisa tidur itu. Ya, ada banyak loh saudara. Hari-hari ini kalau saya baca di sosmed itu, jam segini belum bisa tidur. Lah saya sudah bangun 2 kali, ini orang masih belum bisa tidur. Nah, itu gangguan saudara. Sebab itu tetaplah menjadi kaum wanita yang semangat. Karena wanita yang antusias, semangat, itu sesungguhnya membuat diri sendiri sehat. Tubuhnya bugar, tulangnya kuat, sehingga dapat melihat kemuliaan Tuhan dari hari ke hari. Dan yang kedua, saudara, orang wanita yang kuat, yang bersemangat, yang melekat mengandalkan Tuhan, itu akan senantiasa kuat saat menghadapi tantangan zaman. Tanpa kita sadari, kita ini hidup di dunia yang gelap, dunia yang jahat. Sementara saudara dan saya, kaum wanita, kita orang yang percaya kepada kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Nah, orang benar hidup di tengah-tengah kejahatan, tentu tantangannya besar ya, berat. Tapi semangat memampukan kita untuk menyelesaikan pertandingan hidup sampai garis akhir. Artinya apa? Kita bisa mempertahankan iman kita, mempertahankan kebenaran yang kita miliki, firman Tuhan, sehingga sampai
garis akhir, sampai langkah terakhir kita akan diberikan kekuatan. Semangat adalah bahan bakar yang membuat kita untuk tetap berjalan maju di tengah dunia yang jahat ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan garis akhir dengan apa yang namanya kemenangan. Sebab itu malam ini kaum wanita, pastikan bahwa saat ini bahan bakar kita tetap penuh, ya, minyak kita tetap penuh, tetap cukup, sehingga kita tidak menjadi lelah dalam mengiring Tuhan. Yang terakhir saudara, dan yang pasti orang yang melekat kepada Tuhan, ya, orang yang mempercayai Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan, bersemangat, bergembira, bersukacita karena Tuhan, akan melihat masa depan yang indah. Semangat itu akan membawa kaum wanita menikmati banyak janji Tuhan. Ya, kalau kita gampang putus asa, lalu tidak mempercayai Tuhan, bagaimana kita mau lihat janji Tuhan? Padahal Tuhan itu punya banyak janji, ya, sehingga kita menikmati masa depan yang indah. Hari tua yang indah, bukan hanya masa depan, tapi hari tua yang indah. Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu janji Tuhan buat kita kaum wanita. Jadi jangan takut, aku nanti tua, layu, keriput, ibu-ibu lagi, ya, tidak seperti dulu, sekuat dulu. Asal kita tertanam di dalam rumah Tuhan, kita diumpamakan seperti pohon zaitun. Daunnya tetap hijau, tetap menghasilkan buah. Itu buah muda, buah tua, daun, pohon, semua bermanfaat. Jadi sampai tua pun saudara akan bisa menjadi berkat. Malam ini jangan izinkan iblis mencuri segala sesuatu yang indah hanya karena kita putus asa. Tapi mari kita menjadi wanita-wanita yang bersemangat. Karena di balik segala badai angin, pohon zaitun itu kan berdiri menantang angin, badai. Setiap saat, setiap waktu. Dia tumbuh tinggi loh, 6 meter. Berarti dia tertiup oleh angin ke kanan ke kiri, hujan. Tetapi dia tetap kuat, ya. Dan orang benar, Daud mengumpamakan kaum wanita, saudara dan saya orang benar, diumpamakan seperti zaitun itu. Sebab itu bangkit dan semangat, karena di balik masalah segala yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan sudah siapkan kemuliaan. Jangan izinkan iblis mencuri segala sesuatu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cara membuat saudara kaum wanita berputus asa. Tapi janji Tuhan, menikmati masa depan indah itu milik kita semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita naikkan lagi satu pujian. Kita akan sama-sama berdoa. Pulihkan aku Tuhan. Segarkan jiwaku selalu.
kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kalau malam ini kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya sebagai wanita yang hidup di akhir zaman ini, kami akan senantiasa hidup melekat kepada Engkau. Kerinduan kami kepadamu, kekaguman kami kepadamu, memudarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berkati seluruh kaum wanita, baik yang bekerja di luar rumah, baik yang sebagai ibu rumah tangga. Setiap kami berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, bisa mendampingi suami, membimbing anak-anak, bahkan biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita yang senantiasa hidup berharap mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh kaum wanita. Saudaraku kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.